Halo semuanya, perkenalkan saya Joko Danang Joyo, Dan saya Zulfan Mahya. mahasiswa Teknik Lautan Institut Teknologi Sumatera. Kali ini kami akan menjelaskan apa sih itu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung atau biasa disebut dengan RZWP3K. RZWP3K ini adalah kebijakan daerah Provinsi Lampung yang mengatur atau meregulasi perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung. Rencana ini dilandasi oleh kebijakan dari otonomi daerah Provinsi Lampung sendiri. Hampir setiap provinsi atau daerah yang memiliki kawasan pesisir pasti memiliki kebijakan ini loh. Karena kebijakan ini merupakan arahan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pesisir setiap daerah. Lingkup kebijakan RZWP 3K Provinsi Lampung ini meliputi kawasan darat, mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir dan wilayah perairan laut sejauh 12 mil laut diukur dari pantai pada kondisi pasang tertinggi. Rencana zonasi ini memiliki asas dasar yaitu keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan dalam perencanaan. Jangka waktu dalam kebijakan ini adalah 20 tahun, terhitung sejak tanggal perencanaan ini ditetapkan. RZWP3K ini ditetapkan sejak tahun 2018, yang berarti kebijakan ini akan diterapkan hingga tahun 2038. Akan diadakan peninjauan kembali setiap 5 tahun dalam penerapan kebijakan ini. Jangka waktu ini sudah cukup fleksibel mengingat perkembangan wilayah yang dinamis, sehingga diperlukan monitoring untuk meninjau kembali perkembangan dan menyesuaikannya. Terdapat beberapa tujuan dasar dalam perencanaan RZWP 3K Provinsi Lampung yaitu yang pertama, tujuan pembangunan lingkungan. Kemudian yang kedua, tujuan sosial sebagai panduan bagi para stakeholder. Ketiga, tujuan pembangunan ekonomi. Dan keempat, tujuan administratif. Tertuang dalam RZWP3K, rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Alokasi ruang tersebut digolongkan sebagai kawasan pemanfaatan umum. Untuk beberapa alokasi ruang yang tidak tertulis di dalamnya akan dimasukkan sebagai alokasi ruang rencana strategis nasional. Kawasan pemanfaatan umum dalam RZWP3K ini dilandasi dengan tujuan dan fungsi penataan ruang yang meliputi zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertambangan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri. Pertama, zona pariwisata. Dalam RZWP3K ini dibagi ke dalam 3 subzona yaitu subzona wisata alam bentang laut, subzona wisata alam bawah laut, subzona wisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, dan subzona wisata alam olahraga air. Pengembangan zona wisata ini diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisata bahari, edukasi wisatawan dan masyarakat setempat, pengembangan sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, integrasi zona wisata terhadap potensi lain seperti budidaya perikanan tangkap, dan konservasi laut, dan pengendalian dampak negatif akibat aktivitas di zona wisata. Nah, yang kedua, zona pemukiman dibagi ke dalam satu subkategori, yaitu subzona pemukiman nelayan yang merupakan kawasan pemukiman nelayan di daerah pesisir yang berada di atas perairan atau rumah panggung. Arahan pengembangan zona pemukiman subzona nelayan ini ditujukan untuk pengembangan kualitas dan perbaikan lingkungan pemukiman nelayan. Untuk itu dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana berupa fasilitas umum guna meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, dan antisipasi kebencanaan masyarakat pesisir. Hal ini tertuang dalam RZWP3K dalam pengembangan subzona pemukiman nelayan tersebut. 3. Zona pelabuhan dibagi menjadi 2 subzona yaitu DLKR Daerah Lingkungan Kerja dan DLKP Daerah Lingkungan Kepentingan, Pelabuhan Angkutan Umum dan Barang dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan WKOPP. Arahan pengembangan DLKR, DLKP, dan WKOPP ini ditujukan untuk penguatan hukum, peningkatan kualitas pelayaran melalui fasilitas pelayaran, pengendalian limbah dalam kegiatan transportasi laut, pendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelabuhan dan alur pelayaran. Keempat, zona pertambangan dalam RZWP3K diuraikan sebagai subzona minyak dan gas bumi. Berdasarkan arahan dalam RZWP3K, pengembangan subzona pertambangan ini ditujukan untuk kepentingan sosial, ekonomi, kelestarian lingkungan dan hayati, dan bahan galian geologi. Pengembangan zona pertambangan ini harus memperhatikan izin-izin seperti izin usaha pertambangan, AMDAL, UKLPL,
Selain itu, pengembangan zona pertambangan juga harus memperhatikan asas kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kelima, zona perikanan tangkap dalam RZWP3K terbagi menjadi dua subzona, yaitu subzona pelagis dan demersal. Arahan dalam pemanfaatan zona perikanan tangkap ditujukan untuk menguatkan lokasi, jenis, alur penangkapan ikan yang sesuai, peningkatan teknologi penangkapan dan produksi sumber daya perikanan, peningkatan kapasitas armada dan keterampilan nelayan, peningkatan pengelolaan dan pelelangan hasil perikanan, dan peningkatan keterampilan wanita nelayan guna meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat nelayan. Selanjutnya, untuk meningkatkan produksi sumber daya perikanan ini dalam RZWP3K juga diatur pemanfaatan zona perikanan budidaya yang diuraikan dalam subzona budidaya laut. Arahan dalam peraturan subzona budidaya laut ini ditujukan untuk meningkatkan produksi melalui budidaya komoditas utama, meningkatkan kualitas budidaya laut dengan fasilitas pendukung dan teknologi budidaya laut, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang budidaya laut, mencegah dan mengendalikan penurunan kualitas air yang dapat mengakibatkan dampak buruk dalam budidaya laut. Lalu ada lagi zona industri. Dalam RZWP3K diuraikan dalam subzona industri maritim. Arahan pengembangan subzona industri ini ditujukan untuk memantapkan zona industri di Kabupaten Tanggamus. Pertimbangan aspek ekologis dan teknis, khususnya lingkungan, metode dan teknologi industri yang diterapkan, upaya pengendalian limbah industri, dan upaya pengelolaan dengan kemungkinan bencana yang terjadi. Untuk kawasan konservasi terbagi menjadi beberapa kategori kawasan konservasi, yaitu konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan konservasi perairan, dan kawasan suaka alam. Dalam kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, zona dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya sesuai dengan fungsi kawasan. Arahan dalam zonasi ini ditujukan untuk penguatan dan pengelolaan KKP 3 dalam program perlindungan rehabilitasi populasi, monitoring dan pembangunan sarana dan prasarana penelitian, wisata, pendidikan, serta perikanan berkelanjutan, meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan dengan melibatkan dan memberdayakannya. Kawasan konservasi perairan dijabarkan dalam 3 zona, yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan selanjutnya. Pengembangan zona KKP ini diarahkan untuk meningkatkan dan menguatkan peran lembaga dalam meningkatkan kapasitas kebutuhan pendukung dalam upaya monitoring kawasan konservasi, penguatan dan peningkatan perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya perikanan terutama perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi penelitian, wisata, dan pengembangan penguatan sosial ekonomi masyarakat di sekitar KKP melalui pemberdayaan pelestarian adat dan budaya. Kawasan suaka alam diwujudkan dalam bentuk cagar alam yang sesuai dengan RZWP3K yang meliputi cagar alam dan cagar alam laut. Selanjutnya, zona atau kawasan yang belum diatur dalam RZWP3K akan diatur lebih lanjut sebagai kawasan strategis nasional yang kebijakannya disesuaikan dengan perundang-undangan nasional. Beberapa contoh KSN adalah seperti kawasan pipa bawah laut, kabel bawah laut, jalur migrasi biota laut, dan jalur pelayaran laut. Dalam RZWP3K juga tercantum kegiatan-kegiatan yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam masing-masing kawasan atau zona. Beberapa kegiatan yang tercantum ini disesuaikan dengan tujuan zonasi. Contohnya adalah penelitian dan pendidikan diperbolehkan dalam kawasan atau zona konservasi, dan pembangunan dan pengembangan terminal-terminal di kawasan atau zona pelabuhan. Selain itu, pengembangan dan kegiatan lain yang dilakukan atau dilaksanakan dalam zonasi ini harus melalui proses perizinan untuk meninjau kembali kesesuaian program dengan perencanaan zonasi yang telah ditetapkan. Untuk memastikan penerapan kebijakan ini berjalan dengan efektif, diperlukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan pada RZWP3K Provinsi Lampung. Kegiatan pengawasan ini meliputi kegiatan akreditasi. Akreditasi ini dilakukan untuk menilai seberapa jauh kualitas zona yang direncanakan dengan perkembangannya sekarang. Selain itu, kegiatan pengawasan juga dilaksanakan melalui pelaporan, dokumen-dokumen, pertukaran informasi, dan pemeriksaan sampel. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat juga diatur dalam RZWP3K ini. Masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan memperoleh informasi sumber daya pesisir sesuai dengan peraturan yang ada. Lembaga dan pihak-pihak terkait
yang terlibat dalam masyarakat wajib memberikan dukungan guna meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dalam memanfaatkan kawasan pesisir dan memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan guna meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan kawasan. Masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankan pengendalian dampak negatif seperti limbah hasil pemanfaatan di kawasan pesisir. Untuk pelaku-pelaku pelanggaran kebijakan harus wajib ditindaklanjuti melalui pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggarannya. Penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian atau pihak penyidik pegawai negeri sipil yang disahkan. Sebelum melakukan penyidikan harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perwakilan dengan bukti pelanggaran pemanfaatan di kawasan pesisir terkait. Selanjutnya, individu, kelompok, atau korporasi yang terbukti salah dapat ditindaklanjuti dengan hukuman pidana yang sesuai dengan pelanggaran. Kebijakan RZWP3K Provinsi Lampung ini sudah cukup baik, mengingat bahwa daerah Provinsi Lampung sendiri memiliki kawasan pesisir yang cukup luas, sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur bagaimana perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Terima kasih. Jale Silva, Jaya Mahir.